Halo murid-muridku semuanya. Sebelum memulai belajar seperti biasa, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, hari ini kita pelajari lagi tentang ide pokok. Ide pokok, gagasan utama ataupun ide utama merupakan hal yang sama, yaitu gagasan atau ide yang menjadi dasar sebuah paragraf atau inti dari paragraf. Ingat, dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Lalu, apakah sama dengan kalimat utama? Tentunya itu berbeda. Kalimat utama dan ide pokok itu berbeda. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya ada ide pokoknya dan akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat yang lain yang disebut dengan kalimat penjelas. Jadi, ada berapa kalimat penjelas? Tentunya lebih dari satu. Jadi ya, ide pokok dan kalimat utama itu berbeda. Secara umum, kalimat utama dapat terletak di awal, akhir, serta awal dan akhir. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal disebut dengan paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir disebut dengan paragraf induktif. Sedangkan yang terletak di awal dan di akhir disebut dengan paragraf campuran. Untuk hari ini, kalian akan membuat kerangka pikiran untuk membuat teks bacaan. Kerangka pikiran ini terdiri dari ide pokok dan kalimat pengembang. Pertama-tama, kalian buat dulu ide pokoknya, kemudian kembangkan menjadi kalimat pengembang. Contoh, ibu akan membuat kerangka pikiran dengan tema buah. Ibu pilih buahnya adalah apel. Ibu tentukan dulu ide pokoknya. Karena ibu akan membuat 3 paragraf, maka ide pokoknya juga sejumlah angka yang sama, yaitu ada 3. Apabila kamu akan membuat bacaan dengan 5 paragraf, maka ide pokok yang harus kamu buat yaitu ada 5. Ibu akan menceritakan tentang apel. Lalu apa dong yang akan ibu ceritakan? Oh, ibu akan menceritakan tentang bentuknya, kemudian akan menceritakan tentang manfaatnya, kemudian akan menceritakan tentang tempat tumbuhnya. Nah, apa yang akan diceritakan ibu tadi dituliskan dalam ide pokok. Jadi, ide pokoknya ada 3 tadi. Ada bentuk buahnya, ada manfaat buah apel, dan tempat tumbuh pohon apel. Kamu tidak harus menuliskan hal yang sama dengan ibu. Kalian bebas dalam membuat ide pokok. Hal apa saja yang ingin kamu sampaikan pada pembaca? Apa sih yang akan kamu sampaikan pada pembaca? Tapi ingat, ide pokokmu haruslah padu dan sesuai dengan tema yang ditentukan. Jangan menuliskan manfaat sapi padahal tema yang dipilih adalah tumbuhan hijau. Setelah kamu membuat ide pokok, saatnya untuk mengembangkannya menjadi kalimat pengembang. Di dalam kalimat pengembang ini, kamu menjelaskan ide pokok yang kamu buat. Contohnya tadi ya, ide pokok pertama yaitu bentuk apel. Maka dalam kalimat pengembang bisa kamu tuliskan apel memiliki bentuk buah bulat dengan ujung pangkal berlekuk datar. Kulit buahnya berwarna hijau muda kekuningan. Apabila telah matang, kulitnya berwarna kuning semburatan warna merah. Besarnya sekepal tangan manusia dewasa atau bahkan ada yang lebih kecil. Kalimat pengembang minimal harus terdapat subjek dan predikat. Jangan lupa tuliskan huruf kapital di awal kalimat dan beri tanda titik di akhir kalimat. Untuk menghindari kata yang sama, kamu bisa menggunakan kata ganti. Nah, begitu tadi bagaimana cara membuat kalimat pengembang. Proses membuat karya memang membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Terbukti banyak seniman yang membutuhkan waktu yang cukup lama dalam membuat satu karya seni. Sama dengan menulis, kamu membutuhkan proses yang lama dan sulit mungkin bagi sebagian anak.
Yang terpenting adalah untuk selalu berpaku pada pedoman bahasa Indonesia yang benar dan amati lingkungan sekitar kalian. Karena lingkungan sekitar kalian adalah tempat inspirasi yang tidak terbatas. Begitu saja materi yang Ibu sampaikan hari ini. Terima kasih.